Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Setelah Suamiku Menikah Lagi, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so let's begin. Dari seberang sana aku dapat mendengar kalau Mas Heri menghela nafasnya. Ada satu hal lagi yang aku tanyakan dengan kamu, Rizka. Apa? Kamu sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama? Tidak kusangka kalau berita ini telah sampai di Mas Heri. Namun tidak apa-apa kalau dia tahu, agar Mas Heri juga tahu kalau bisa hidup tanpa dia. Jawab aku, Rizka. Aku perlu penjelasan dari kamu. Lucu kamu bicara seperti itu, Mas. Lucu. Untuk apa menanyakan sesuatu yang kamu sendiri sudah tahu jawabannya? Lagian itu urusan Bapak. Aku tinggal terima beres. Bapak yang ngurus semuanya. Dan Bapak ingin aku dan kamu segera resmi untuk bercerai. Selamat bertemu di pengadilan ya, Mas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Karena ini memang yang kamu mau, kan? Aku turuti semuanya. Kali ini Mas Heri malah terdiam. Bahkan tanpa disadari air mata itu jatuh dengan sendirinya. Tidak ada lagi yang dibicarakan lagi, kan, Mas? Kalau tidak ada, aku tutup teleponnya. Dan kamu sebaiknya tidak perlu menghubungi aku lagi. Paham? Rizka, aku... Tanpa menunggu Mas Heri melanjutkan apa yang dia ucapkan, aku sudah terlebih dahulu memutuskan telepon itu. Air mata ini kembali jatuh. Dan bahkan air mata ini pecah. Tangan ini langsung mengusap perut yang masih rata ini. Dan lagi-lagi rasanya menyakitkan. Maafkan Mama ya, sayang ya. Mungkin kamu akan lahir tanpa seorang ayah. Karena Mama juga tidak sanggup untuk mengatakannya. Aku memang sengaja tidak memberitahu Mas Heri kalau diri ini tengah hamil. Karena aku juga tidak yakin kalau Mas Heri mau menerima anak ini. Karena Mas Heri saja terpaksa menerima aku, dan tidak menutup kemungkinan dia juga akan terpaksa menerima anak ini. Mama minta maaf ya, sayang ya. Mama tidak memberitahukan tentang kamu karena Mama masih tidak sanggup. Mama takut malah ada penolakan, dan itu pasti akan membuat kamu sedih di dalam sana. Tapi kamu tenang saja, sayang. Mama ada di sini, dan Mama janji akan selalu membahagiakan kamu nanti. Mama akan menjaga kamu dari apapun. Sehat-sehat ya. Kita kuat untuk menghadapi semua ini. Aku langsung menyeka air mata dan tersenyum tipis saat mengelus perut ini. Aris, ini es krimnya. Aku menoleh saat Dava tiba-tiba ada di sini. Dia sudah kembali dan membeli es krim. Iya, Dav, terima kasih ya. Aku berusaha untuk tersenyum. Kamu kenapa, Aris? Apa yang terjadi dengan kamu? Aku tidak apa-apa. Kita pulang ke rumah yuk. Aku sudah tidak mood setelah bicara dengan Mas Heri. Dia benar-benar menghancurkan semuanya. Pagi semuanya. Sapa Dava seperti biasa. Dia pagi-pagi sekali dia datang ke sini. Biasanya Dava selalu ada urusan dengan Bapak, tapi tidak tahu untuk hari ini karena dia mengenakan baju santai dan tidak seperti biasanya mengenakan jas. Pagi Dava. Kita semua ikut menjawab. Dava sendiri memang sudah dianggap seperti keluarga sendiri di rumah ini. Jadi tidak asing lagi kalau Dava keluar masuk rumah ini. Dia juga sahabatku sedari kecil. Makanya itu aku juga sangat percaya dengan dia. Dava, ayo ikut sarapan. Ajak ibu. Dava pun mengangguk dan langsung duduk di sebelahnya Bapak. Sudah kukatakan sebelumnya kalau Dava memang sudah dianggap keluarga. Bahkan sudah Bapak dan Ibu anggap anak. Saat aku tidak ada di rumah ini juga, Bapak dan Ibu selalu ditemani oleh Dava. Makanya dari itu kehadiran Dava di rumah ini sudah tidak asing lagi. Oh ya Dava, hari ini kamu tidak usah bekerja ya. Bapak membuka pembicaraan setelah beberapa saat hanya ada keheningan. Baik Pak. Terus kalau tidak bekerja, apa yang saya lakukan? Tanya Dava. Bapak malah tersenyum.
Untuk hari ini kamu temani Rizka saja ya. Kemanapun dia pergi, kamu harus temani dia. Mau kan? Dava mengangguk. Mau pak. Saya semacam merangkap sebagai bodyguardnya Rizka ya pak. Ada-ada saja nih si Dava. Bisa aja kalau bicara. Bapak lagi-lagi tersenyum. Ya bisa dibilang begitu. Kau temani dia dan jangan sampai ada yang mendekati dia, terutama Heri. Bapak tidak mau kalau dia mengganggu Rizka lagi. Baik pak, saya akan melakukan apa yang bapak minta. Aku di sini hanya diam. Membantah apa yang dikatakan bapak pun tidak ada gunanya. Karena memang seperti itu yang terjadi. Bapak yang awalnya sayang dengan Mas Heri sekarang malah seperti sangat membenci. Kalau Heri ada yang mengganggu Rizka, kamu bilang ke bapak. Biar bapak sendiri yang akan turun tangan. Sudahlah pak, kali ini ibu yang bersuara. Jangan seperti itu. Percaya saja dengan Dava. Dia pasti bisa menjaga Rizka dengan baik. Iya pak, aku bisa jaga diri kok. Dan aku janji tidak akan membuat bapak dan ibu sedih lagi. Aku juga tidak akan mengecewakan kalian lagi. Ya, cukup aku saja merasakan sakit dan kecewa seperti ini. Bapak dan ibuku jangan. Kasihan mereka kalau merasakan hal yang sama juga. Kamu sama sekali tidak salah nak. Justru laki-laki tidak tahu diri itu yang salah. Dia yang telah menghancurkan semuanya. Sudah pak, ibu melerai. Jangan seperti itu pak. Jangan kita mengurusi orang lain lagi. Dan kita doakan aja apa yang terbaik untuk anak kita. Iya bu, di sini bapak hanya ingin membuat bahagia. Karena bapak tidak pernah rela jika Rizka disakiti oleh siapapun. Aku pun percaya kalau kasih sayang bapak dan ibu berikan sangat tulus. Dan hanya mereka yang selalu ada untukku. Hanya mereka yang sangat peduli. Oh ya nak, rencana hari ini kamu minta diantar kemana dengan Dava? Tanya ibu sekaligus mengalihkan pembicaraan. Karena kalau terus-menerus dibahas bisa semakin tambah di masalah. Dan lagi-lagi akan terasa sakit. Aku mau ke rumah sakit lagi bu. Mau cek kandungan lagi. Dan setelah itu mungkin akan mengajak Dava jalan-jalan dekat sini. Bagaimana Dava? Apa kamu mau? Aku beralih menatap Dava yang sedari tadi hanya duduk dan sibuk dengan makanannya. Mau kok. Kan tadi bapak sudah bilang ke aku kalau aku harus menemani kamu. Oke kalau begitu. Setelah sarapan ini kita langsung berangkat. Oke, aku mau terserah kamu aja. Tidak berselang lama aku dan Dava sudah selesai sarapan. Kita berdua sama-sama bangkit dari duduk. Dan setelah berpamitan dengan bapak dan ibu, kita berdua pun langsung berangkat. Janin yang ada dalam kandungan Bu Rizka sehat. Tapi terus jaga kesehatannya bu. Makan makanan yang berprotein juga. Jangan sampai kelelahan. Karena itu akan sangat berbahaya untuk janin yang ada dalam kandungan Bu Rizka. Iya dok, saya akan mengingat ini semua. Dan apa yang dikatakan oleh dokter semuanya. Terima kasih ya. Sama-sama, semoga sehat selalu. Iya, selama kehamilan ini aku memang lebih kuat. Dan jangan sampai mental ini akan terganggu gara-gara Mas Heri. Kalau biasanya orang hamil muda akan merasakan ngidam dan pastinya muntah-muntah. Namun aku tidak merasakan hal itu. Karena mungkin anak ini tahu kalau sang ayah tidak ada. Bahkan mungkin saja sang ayah tidak memperdulikannya. Bagaimana Riz? Apa kata dokter? Kamu dan anak kamu sehat kan? Tanya Dava langsung ketika baru saja keluar dari ruangan dokter. Alhamdulillah, semuanya sehat Dav. Syukurlah kalau seperti itu. Dava juga ikut tersenyum. Iya Dava. Oh ya Riz, setelah ini kamu mau kemana lagi yang kamu mau? Apa kita cari tempat makan dulu? Soalnya sekarang sudah masuk jam istirahat kok. Aku mengangguk. Ayo. Tidak berselang lama akhirnya aku dan Dava sudah sampai di salah satu restoran. Dava pun langsung mengajakku untuk duduk agar bisa dengan cepat memesan makanan. Baru saja aku ingin menuju meja duduk, namun tiba-tiba saja badan ini terhuyung ke belakang dan masih mending tidak jatuh. Maaf mbak, saya tidak sengaja. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Benarkah di hadapanku ini adalah Mas Heri? Rizka? Oh, tidak menyangka kalau kita bertemu di sini. Aku kali ini hanya diam.
Aku masih shock dengan kehadiran Mas Heri di sini. Namun kenapa Mas Heri hanya sendiri? Kemana istrinya? Kenapa juga harus Mas Heri terlihat bahagia saat bertemu denganku? Aku hanya diam saat bertemu kembali dengan Mas Heri. Entahlah, ada apa dengan diri ini? Hatiku ini tiba-tiba saja merasakan sakit saat bertemu kembali dengan Mas Heri. Teringat bagaimana perlakuannya Mas Heri, bahkan dia mengucapkan cerai di depan perempuan itu. Dia lebih memilih perempuan itu ketimbang aku, istrinya. Tentunya itu semua akan selalu aku ingat dan tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun. Mas Heri sudah memberikan rasa kecewa yang teramat dalam. Jadi tidak heran kalau bertemu kembali dengan dia, rasa sakit ini sangat terasa. Aku tidak sanggup untuk terus berada di sini. Bisa-bisa akan runtuh pertahanan diri. Rizka, panggil Mas Heri dan dia mulai mendekat. Kamu mau apa? Bukan aku yang bertanya, tapi Dava yang bertanya. Dia dari tadi memang ada di sebelahku. Bahkan aku sedikit berlindung di badannya Dava. Tidak bisa dipungkiri aku juga takut bertemu dengan Mas Heri. Takut kalau harus bertemu dengan Mas Heri lagi, dan takut kalau disakiti lagi. Saya mau bicara dengan Rizka. Kamu tolong minggir, karena saya tidak ada urusan dengan kamu. Mas Heri terus saja mendekati dan bahkan berusaha menyingkirkan Dava yang berada di sampingku. Mau bicara apa kamu dengan Rizka? Mau menyakiti dia lagi, begitu? Maaf, saya tidak akan pernah membiarkan itu semua terjadi. Dava tidak mau kalah. Dia pun memintaku untuk mundur sedikit. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa melarang saya bicara dengan Rizka? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Rizka, dan ini adalah hal yang sangat penting. Penting? Sepenting apa? Apa akan membuat dia bersedih lagi? Kalau seperti itu, saya tidak akan pernah memberikan izin. Tidak akan pernah. Kamu paham? Mas Heri malah terdengar mengembuskan nafasnya. Di sini aku juga tidak bisa bicara apa-apa. Aku sendiri bingung. Izinkan saya bicara dengan Rizka. Dan hanya sebentar kok. Setelah itu saya akan pergi. Maaf, saya tidak mengizinkan kamu bicara dengan dia, karena saya mendapat tugas seperti itu, untuk menjauhkan Rizka dari kamu yang menyakiti dia. Saya tidak ada urusan dengan Anda ya. Kenapa Anda ikut campur? Mas Heri sepertinya tidak terima saat Dava terus-terusan menerus melarangnya. Apa yang menyangkut dengan Rizka itu akan menjadi urusan saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu menyakiti Rizka lagi. Kamu? Wajah Mas Heri terlihat memerah. Apa? Saya tidak akan takut dengan kamu, laki-laki pengecut yang bisanya menyakiti perempuan. Dava benar-benar tidak mau kalah. Aku memang tahu dari dulu Dava selalu membela aku. Dia memang tidak pernah ingin melihatku bersedih. Lagi-lagi sekarang dibuktikan oleh Dava. Seperti janji dia dengan Bapak, dia akan selalu melindungi diri ini. Cukup. Aku melerai. Sebelum terjadi keributan di sini, aku pun kembali mendekat ke Dava. Dava, benar mas, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semuanya memang sudah selesai. Aku juga sudah ikhlas. Kamu bersama perempuan yang kau cintai. Aku hanya minta dengan kamu untuk tidak mengganggu aku lagi. Lagian aku bukan perempuan yang kamu cintai kan? Jadi seharusnya bagus kalau kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kali ini aku memang harus tegas. Aku tidak mau lemah lagi di hadapan Mas Heri. Aku tidak mau kalau dia punya pikiran kalau aku masih mencintainya. Walaupun kenyataannya memang masih seperti itu, tapi setidaknya Mas Heri tidak tahu apa yang aku rasakan. Aku hanya ingin minta maaf dengan kamu, Rizka. Iya, aku akui aku salah, tapi sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti kamu. Tidak ada niat untuk menyakiti. Tapi pada kenyataannya kamu menyakiti aku, Mas. Permintaan maaf dari kamu sama sekali tidak akan merubah apapun, Mas. Aku tetap sakit dengan semua ini. Selama ini bahagia di atas kebohongan. Rizka, aku... Sudah, Mas. Tidak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu urus saja hidup kamu, aku pun akan urus hidup aku sendiri. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Setelah itu aku langsung menatap Dava. Kita makan di rumah saja, Dav. Kita pulang sekarang ya. Iya, Riz. Aku dan Dava pun meninggalkan Mas Heri yang masih diam melihat kepergian kami. Kenapa berhenti, Dav? Tanya aku. Ya, saat tengah di perjalanan menuju rumah, tiba-tiba saja Dava menghentikan mobilnya. Mobilnya mogok, Dav? Enggak, jawabnya. Loh, terus kenapa berhenti?
tanyaku lagi. Aku tahu kamu sedih, Riz. Makanya aku berhenti dulu di sini. Silakan kamu kalau mau nangis di sini. Aku tidak akan melarang. Daripada di rumah akan susah, apalagi kalau ketahuan bapak dan ibu. Pasti mereka akan ikut sedih. Jadi lebih baik di sini saja kamu nangisnya. Aku malah tersenyum mendengar hal itu. Lagi dan lagi Dava ini memang sangat peduli. Dan lagi-lagi juga aku beruntung punya sahabat seperti dia. Nangis saja, Riz. Aku janji kau tidak akan kasih tahu dengan siapa-siapa. Aku malah menggeleng. Enggak, Dav. Aku tidak akan menangis lagi kok. Aku capek kalau menangis lagi. Buang-buang waktu. Dan tidak ada gunanya juga. Tidak akan mengubah keadaan kok. Mas Heri tetap seperti itu. Rumah tanggaku tetap berantakan. Ya terus kamu mau apa? Gak apa-apa. Lebih baik kita pulang ya. Aku mau istirahat. Kan kata dokter aku tidak boleh kecapean. Iya juga sih. Dava malah tersenyum. Oke, kita pulang agar kamu juga bisa istirahat dan keponakan aku bisa sehat. Terima kasih ya, Dav. Iya, Rizka. Namun tidak berselang lama telepon Dava berdering. Dava pun tidak jadi menjalankan mobil dan dia terlihat sangat serius bicaranya lewat telepon. Kenapa, Dav? Tanya aku setelah Dava selesai teleponannya. Dava terdengar menghela nafasnya. Ini, Riz. Aku baru saja mendapatkan kabar kalau seminggu lagi akan ada sidang perceraian kamu dengan Heri. Kamu serius? Iya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kan lebih cepat lebih baik. Aku semakin cepat untuk move on nantinya. Berarti seminggu lagi aku dan Mas Heri akan resmi bercerai baik agama maupun negara. Ya, aku pasti bisa melewati ini semua. Aku yakin aku kuat. Apalagi ada anak yang ada di kandungan ini. Dia yang akan menguatkanku. Tangan ini langsung mengeluarkan keringat dingin. Merasakan gugup dengan apa yang dilewati sekarang. Hari ini semuanya akan berakhir dan menjadi perjalanan baru untuk hidup ini. Semua memang menyakitkan, tapi aku berjanji akan kuat. Terlebih pada anak yang sekarang berada di rahim ini. Itu yang membuatku lebih kuat. Walaupun suatu saat nanti dia lahir tanpa ada seorang ayah, namun aku berjanji aku akan selalu menjaga dan menyayangi dia. Jika nanti dia sudah lahir ke dunia ini, aku tidak akan membiarkan dia bersedih. Apapun akan kulakukan untuk kebaikan dia. Iya, aku yakin aku bisa melupakan semuanya. Perpisahan dengan Mas Heri bukan akhir dari segalanya. Dan aku percaya suatu saat nanti pasti akan menemukan kebahagiaan. Waktu terus berlalu, seminggu sudah berlalu. Dan kini tiba saatnya aku hadir di sidang perceraian dengan Mas Heri. Aku sudah berada di tempat ini, dan Mas Heri sudah berada di sebelahku. Mas Heri sendiri memang sudah menjatuhkan talak, tapi harus diperjelas dengan adanya sidang ini. Dengan ini kami nyatakan kalau atas nama Heri, Putra dan Rizka Amelia dinyatakan resmi bercerai, baik secara negara dan agama. Hakim sudah mengatakan semuanya, dan sudah resmi tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Mas Heri. Semuanya sudah berakhir, dan aku harus ikhlas menerima semuanya. Untuk kali ini tidak ada air mata lagi. Aku juga sudah lelah untuk menangis. Menangisi hal yang tidak pasti dan akan menyiksa diri sendiri. Hati ini memang sedih, tapi sekuat tenaga untuk tidak menangis. Aku juga tidak mau membuat bapak dan ibu ikut sedih. Mereka sudah berjuang untukku dan berusaha membuatku bahagia lagi. Jadi aku tidak mungkin menyanyiakan semuanya. Bercerai dengan Mas Heri memang sudah takdir. Takdir yang harus dijalani. Lagi-lagi memang terasa sakit, tapi lagi-lagi juga aku harus ikhlas. Sidang sudah berakhir, aku bangkit dari duduk, dan Mas Heri pun melakukan hal itu. Kali ini dia datang sendiri, tanpa ditemani istri barunya itu. Entahlah, aku juga tidak mau tahu tentang mereka. Tidak ada urusannya denganku. Terserah mereka mau seperti apa, karena mereka juga jahat. Sudah menanamkan luka yang teramat dalam di hati ini. Ayo kita pulang, ajak bapak. Ya, aku ke persidangan ini ditemani bapak, ibu, dan juga Dava. Memang mereka yang selalu ada untukku, dan sebab ada mereka juga aku bisa lebih kuat.
Iya Pak. Aku hendak melangkah pergi. Namun suara Mas Heri membuat langkah ini terhenti. Rizka, tunggu. Aku mau bicara dengan kamu. Aku menoleh ke arah Mas Heri, dan dia mulai mendekat ke arahku. Mau bicara apa lagi kamu? Bukan aku yang bertanya, melainkan Bapak. Bapak terlihat seperti marah saat melihat Mas Heri yang mulai mendekat. Bahkan aku juga melihat kalau tangan Bapak mengepal. Saya ingin bicara dengan Rizka, Pak. Saya juga minta maaf dengan Bapak dan Ibu atas apa yang saya lakukan. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Rizka lagi. Kamu sendiri yang meminta dia pergi. Jadi jangan salahkan dia kalau benar-benar pergi dari hidup kamu. Kamu tidak perlu meminta maaf, karena percuma saja. Semuanya tidak akan yang berubah. Dan kamu tetap menyakiti anak saya juga kecewa dengan kamu, Heri. Kamu yang dulu berjanji tidak akan menyakiti Rizka, tapi sekarang kenyataannya malah seperti ini. Wajah Bapak terlihat memerah. Andai kamu dan Rizka bercerai karena sudah tidak cocok atau gara-gara bertengkar, saya tidak akan marah dan tidak akan ikut campur dengan urusan kalian. Tapi ini ada hal yang berbeda. Kamu menikah lagi dan dengan mudahnya mengatakan tidak mencintai anak saya setelah semuanya kamu dapatkan. Semuanya telah diberikan anak saya. Tega kamu mengatakan hal itu, Heri. Bapak, jika kamu memang tidak menginginkan Rizka lagi, kamu bisa bilang ke saya dan kembalikan dia secara baik-baik. Bukan malah seperti ini. Dengan teganya kamu menceraikan dia di hadapan istri baru kamu itu. Jadi untuk apa kamu minta maaf? Atau ingin bicara dengan Rizka? Semuanya sudah jelas. Dan saya sebagai orang tua tidak terima dengan yang kamu lakukan. Saya juga minta dengan kamu untuk tidak mengganggu Rizka lagi. Silakan kamu bahagia dengan pilihan hidup kamu. Jangan menambah luka di hati anak saya lagi. Kali ini Mas Heri malah diam. Bapak meraih, beralih melihat ke arahku. Ayo kita pulang, Rizka. Dava, kamu siapkan mobil juga. Iya Pak. Dava langsung pergi seperti apa yang dimintai Bapak. Aku pun hanya bisa ikut Bapak dan Ibu. Dan kali ini tanpa melihat Mas Heri lagi. Aku harus berusaha tidak peduli. Karena Mas Heri memang sudah keterlaluan. Apa yang dikatakan Bapak memang benar. Dia benar-benar menanamkan luka di hati ini. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk kedua orang tua aku. Kamu lagi apa, Riz? Tanya Dava. Ya, walaupun tanpa melihat orangnya, aku tahu kalau itu adalah Dava, karena aku sudah sangat kenal dengan suaranya. Baru saja resmi cerai, langsung bakar-bakar. Kamu masih waras kan? Aku langsung mendengus kesal saat mendengar itu semua. Ada-ada saja nih, mana ada seperti itu. Aku alhamdulillah, walaupun cerai dengan Mas Heri, tetapi aku masih waras. Dan tidak akan pernah terjadi hal seperti itulah. Sembarangan banget sih. Gak baik ngomongnya seperti itu. Bisa-bisa jadi doa itu, tahu nggak? Tawa Dava malah pecah. Dia memang anaknya seperti itu. Dan memang terkadang suka jahil. Ya ampun, bercanda Rizka, jangan diambil hati dong. Ya aku paham kok. Dava akhirnya duduk di sebelah aku. Ya, sore harinya aku memang tengah santai di halaman belakang rumah. Terus aku membakar beberapa foto Mas Heri dan beberapa barang yang menjadi kenangan dengan dia. Aku ingin benar-benar melupakan Mas Heri. Jadi aku merasakan melakukan hal seperti ini itu penting, agar di dalam hidup ini tidak ada lagi hadir sesuatu yang akan mengingatkan tentang Mas Heri. Iya, ini caraku agar bisa melupakan. Entah bagaimana dengan cara orang lain, karena setiap manusia itu punya cara sendiri untuk melupakan. Kamu sebenarnya kenapa sih, Riz? Loh, ini ada foto Heri juga, kamu bakar semuanya? Aku langsung mengangguk. Iya, Dav. Aku ingin melupakan Mas Heri. Makanya aku melakukan ini semuanya. Dengan membakar fotonya Heri dan semua barang-barang yang ada kaitannya dengan dia. Iya, Dav. Kenapa? Salah ya? Atau terlalu lebay? Dava lagi-lagi tersenyum. Sama sekali tidak salah. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu suka. Ya, asal jangan gantung diri saja. Dava. Lagi-lagi tawa Dava pecah. Dia paling suka jahil, apalagi kalau dengan aku. Bercanda-bercanda, jangan marah lah. Gak lucu tahu bercanda kamu. Aku langsung kesal walaupun aku sakit hati dengan Mas Heri, tapi tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itulah. Ya, maaf Riz, tapi terserah kamu sih mau melakukan apa. Asalkan jangan sampai di luar batas.
Dan kalau menurut aku sih, lebih baik kamu melakukan seperti itu. Atau marah-marah melampiaskan semuanya lah, daripada hanya diam di kamar. Dan itu tidak baik untuk mental kamu juga. Apalagi kamu kan juga tengah hamil, jadi tidak boleh stres. Aku yang kali ini tersenyum. Kamu benar. Makanya aku melakukan hal ini. Sekali lagi terima kasih ya Dav. Kamu memang sahabat yang sangat baik. Iya Rizka, sama-sama. Setelah itu aku kembali membakar fotonya Mas Heri tanpa sisa sedikit pun. Selamat tinggal masa lalu. Aku ingin menata hidup lebih baik lagi. Dan itu tanpa Mas Heri. Kamu baik-baik saja kan nak? Tanya ibu sangat jelas sekali kekhawatiran di wajahnya saat melihat kondisiku yang seperti ini. Aku baik-baik saja kok bu, jawabku untuk menenangkannya. Ya walaupun merasakan sedikit pusing dan merasakan mual, namun aku tidak mau membuat ibu tambah khawatir. Lagian ini juga sudah biasa. Aku memang seperti ini kalau setiap pagi, pusing dan mual. Dan memang karena tengah hamil juga. Beneran gak apa-apa? Ibu kok khawatir dengan kamu seperti ini? Muka kamu juga kelihatan sangat pucat. Ibu tidak mau terjadi apa-apa dengan kamu dan cucu ibu. Sungguh, ibu memang terlihat sangat khawatir denganku. Aku sendiri malah tersenyum melihat itu semua. Kasih sayang yang ibu berikan memang tidak ada duanya. Dan ibu yang selalu ada untukku. Aku gak apa-apa kok bu. Jangan khawatir seperti itu. Lagian kan ini memang sering seperti ini. Aku mual dan pusing juga. Maklumlah kan lagi hamil juga. Makanya seperti itu. Ibu kali ini mengangguk dan malah tersenyum. Iya ibu tahu kok kalau kamu tengah hamil. Sekarang hanya saja ibu khawatir dengan kamu nak. Ibu tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu. Karena masalah yang kamu hadapi sudah terlalu banyak. Aku gak apa-apa kok bu. Yakin. Aku kembali meyakinkan. Ibu lagi-lagi juga tersenyum. Iya ibu juga percaya dengan kamu. Kalau kamu itu adalah perempuan yang kuat. Tangan ibu langsung terulur untuk mengelus perut ini. Sehat-sehat ya cucu nenek. Kamu juga pasti kuat. Sama seperti ibu kamu. Nek juga janji dengan kamu kalau akan selalu menjaga kamu. Nenek pastikan kamu tidak ada kekurangan kasih sayang. Aku hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Namun mata ini pun mulai berkaca-kaca. Lagi-lagi teringat tentang pernikahan yang hancur dengan Mas Heri. Dan kemungkinan anak ini akan lahir tanpa seorang ayah. Kalian berdua pasti kuat. Ada atau tidak ada Heri di hidup kalian, itu semua kalian bisa melewati ini semua. Kalian pasti bisa. Iya bu. Terima kasih ya. Karena berkat ibu juga aku bisa sekuat ini. Iya nak. Ibu pasti akan selalu ada untuk kamu. Ya sudah kalau begitu. Kalau memang kondisimu sudah mulai membaik, lebih baik kita sarapan ya. Kebetulan ada Dava juga. Iya bu. Setelah itu aku pun langsung menyusul ibu dan ke meja makan. Benar saja memang ada Dava di meja makan. Dan mungkin dia memang ada urusan dengan bapak. Pagi semuanya, sapaku. Pagi. Walaupun sedikit mual, tapi aku harus tetap makan agar anak yang ada di kandungan ini sehat dan bisa tumbuh dengan baik nantinya. Setelah sarapan aku kembali pergi ke halaman belakang rumah. Karena di sana aku merasakan nyaman. Namun tidak berselang lama Dava malah menghampiriku ke halaman belakang. Senang banget kesini Riz, ujar Dava dan sekarang dia sudah ada di hadapanku. Iya Dav, di sini tempatnya nyaman dan membuatku bisa lebih tenang juga. Memang benar semua itu. Aku memang selalu berada di sini sekaligus untuk menenangkan diri. Oh ya Dav, kamu gak berangkat ke kantor sama bapak? Dava langsung menggeleng. Enggak, kata bapak hari ini gak ada ke kantor. Padahal aku sudah datang pagi-pagi banget sampai ikut sat apa di sini. Tapi ternyata tidak jadi pergi ke kantor. Aku tuh kagum sama kamu loh Dav. Selain kamu itu sahabat yang baik buat aku, kamu juga seorang yang selalu bapak percaya. Kamu tuh akan melakukan apapun apa yang diperintahkan bapak. Tahan loh kamu seperti itu. Karena banyak orang yang tidak tahan tahu. Ya inilah salah satu kelebihan dari Dava. Aku tahu sendiri sebelum Dava bapak juga punya asisten. Namun tidak bertahan lama dan lama mengundurkan diri. Karena kalau masalah kerja bapak itu sangat tegas. Dan hanya orang-orang yang kuat tahan kerja dengan bapak. Salah satunya adalah Dava. Ya aku hanya melakukan tugas Riz. Bapak kamu juga sangat baik.
Dan aku juga sebenarnya ingin balas budi dengan keluarga kamu. Kalian sudah baik denganku dan banyak sekali membantu. Santai aja kali Dava. Kamu itu sudah dianggap seperti keluarga. Dan bapak dan ibu sayang dengan kamu sudah seperti anak kok. Dava malah tersenyum. Tapi tetap saja Riz, aku tetap ingin balas budi. Dan salah satunya, ya ingin selalu menjaga kamu. Aku sejenak diam. Tapi setelah itu ikut tersenyum. Lagi-lagi memang Dava sahabat yang baik. Dan memang selalu ada untukku. Aku bahkan tidak tahu kalau tidak ada Dava sekarang aku pasti akan sangat kesepian. Aku semakin terpuruk karena masalah dengan Mas Heri. Kamu sudah balas budi Dava. Kamu memang selalu ada untukku. Dan aku sangat berterima kasih akan hal itu. Sama-sama Riz. Karena sebagai seorang sahabat, aku tidak akan membiarkan kamu bersedih. Oke, kamu tidak akan membuatku bersedih. Berarti kali ini kamu mau dong mengabulkan apa yang ku mau. Maksudnya? Dava terlihat mengurutkan keningnya. Aku lagi-lagi tersenyum. Aku bisa minta tolong gak Dav? Aku minta kamu ambilin mangga muda itu untukku. Aku menunjuk salah satu pohon mangga yang ada di sini. Ya, jalanan belakang rumah ini juga jadi tempat bapak dan ibu menanam buah-buahan. Makanya aku senang berada di sini. Dan udaranya juga sangat sejuk. Hah? Mangga muda? Iya Dava, mau kan? Aku menatapnya penuh harap. Mungkin ini yang dinamakan ngidam. Karena aku memang sangat ingin mangga muda itu. Aku ingin Dava yang memetiknya. Kamu ngidam Riz? Sepertinya begitu Dav. Mau ya? Aku pengen banget soalnya. Iya, aku memang berusaha untuk menahan. Tapi tidak bisa. Aku ingin mangga muda itu. Sepertinya sangat enak dan segar. Apalagi kalau yang baru dipetik. Dava malah terdengar menghela nafasnya. Oke, aku mau. Ini semua demi keponakan aku yang ada dalam perut kamu. Aku bahkan lagi-lagi tersenyum. Terima kasih Om Dava. Maaf ya, aku selalu merepotkan kamu. Gak apa-apa kali Riz, santai aja. Ya udah, aku naik ke pohon dulu ya. Oke, aku tunggu. Semangat. Seharusnya seperti ini Mas Heri yang melakukannya. Namun sayangnya Mas Heri saja tidak tahu kalau aku sekarang tengah hamil. Jangan memberikan perhatian dan menuruti ngidam aku. Rasanya Mas Heri pun peduli saja tidak. Namun tidak berselang lama, satu notifikasi pesan masuk ke ponsel. Ponsel dari Reni. Dan jarang-jarang dia mengirimkan pesan. Ya kecuali saat memberitahu Mas Heri menikah lagi saat itu. Rizka, kamu tahu nggak kalau Heri dan istrinya kecelakaan? Dan kalau tidak salah istrinya meninggal. Tidak lupa Reni mengirim video kecelakaan itu. Dan memang benar itu mobilnya Mas Heri. Dan aku jelas sangat mengenalnya. Apa benar kalau istrinya meninggal? Kalau boleh jujur, aku benar-benar kaget dengan semua ini. Ya meskipun tidak ada hubungannya denganku, dan lebih tepat dia pernah memberikan rasa sakit yang teramat dalam. Karena ibaratnya dia pernah merebut kebahagiaan diri ini. Meskipun Mas Heri dan Vera mengakui saling cinta, tetap saja mereka salah. Karena saat itu aku masih jadi istri sah dari Mas Heri, yang itu artinya mereka berdua telah melakukan perselingkuhan. Namun, walaupun aku sakit dengan perselingkuhan mereka, tetap saja sebagai manusia mungkin ada rasa iba mendengar itu semua. Yang namanya takdir kita tidak ada yang tahu. Dan sama seperti Vera, malah setelah menikah dengan Mas Heri ia harus kehilangan nyawanya. Begitu juga dengan Mas Heri, yang mungkin harus kehilangan perempuan yang sangat dicintainya. Sudahlah, untuk apa juga aku memikirkan Mas Heri? Dia saja tidak mungkin memikirkan bagaimana perasaanku. Daripada sibuk memikirkan Mas Heri, lebih baik aku berusaha menata kembali hidup ini. Agar nanti saat anak yang di perut ini lahir, aku bisa bahagia bersamanya. Tidak berselang lama ponsel ini berdering kembali dari Reni. Tapi kali ini ia melakukan panggilan telepon denganku. Halo Reni, kenapa? Tanyaku saat panggilan itu terhubung. Kamu sudah baca pesan yang aku kirimkan ke kamu Riz? Tanya Reni langsung. Iya sudah, kenapa? Aku memang sudah membacanya. Dan memang sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Mas Heri. Namun menurutku itu sama sekali bukan urusanku. Sebagai sesama manusia mungkin aku turut berduka cita atas apa yang menimpa mereka. Namun kalau untuk hal yang lebih sepertinya tidak ada dah. Karena apapun yang terjadi dengan Mas Heri itu sama sekali bukan urusanku lagi.
Kamu gak penasaran dengan kondisi Harry sekarang, Riz? Tanya Reni lagi-lagi tentang Mas Harry. Enggak, untuk apa? Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Memang benar seperti itu. Karena kalau menurutku, terus memikirkan Mas Harry akan membuat diri ini sulit untuk bangkit. Makanya sebisa mungkin aku selalu menghindari pembahasan tentang Mas Harry, karena memang tidak ingin selalu diingin dia. Ya juga sih. Jadi kamu beneran udah move on dari Harry? Reni, please, jangan bahas dia lagi ya. Sudah cukup semuanya. Sekarang aku berusaha untuk melupakan semuanya. Oke, Rizka, aku minta maaf. Tapi sepertinya apa yang terjadi dengan Harry itu adalah karma deh. Dia akan menyakiti kamu. Sekarang malah harus kehilangan perempuan yang katanya dicintainya itu. Aku hanya bisa menghela nafas mendengar itu semua. Aku juga kurang tahu ya, Ren. Itu karma atau apa? Yang aku tahu kematian itu adalah takdir. Dan aku sendiri tidak mau mengurusi kehidupan orang lain. Terserah mau seperti apa. Itu bukan urusanku juga. Kamu benar, Ren. Ya sudah, kita jangan bahas masalah Harry lagi ya, karena dia sama sekali tidak penting. Oh ya, nanti aku main ke rumah orang tua kamu ya. Aku mau ketemu sama kamu juga. Boleh kan? Iya boleh banget. Aku tunggu lo ya. Oke. Setelah itu Reni menyudahi teleponnya. Aku pun kembali meletakkan ponsel ke samping. Dan kali ini fokus melihat Dava yang masih berada di pohon. Namun tidak berselang lama akhirnya Dava turun dan membawa mangga muda yang kuminta tadi. Ini mangganya, Riz. Dava sekarang sudah ada di hadapanku. Menerima mangga itu aku pun tersenyum. Terima kasih ya Dava. Kamu baik banget sih. Aku beruntung loh punya sahabat seperti kamu. Ya jelas saja aku baik terus. Jangan lupa, aku ini juga sangat tampan. Lagi-lagi aku tersenyum mendengar itu semua. Iya deh, tampan, tapi jomblo. Iya, mending jomblo daripada seperti kamu nikah tapi akhirnya ditinggalin. Tanpa rasa bersalah dia mengatakan hal itu. Namun aku sama sekali tidak marah saat Dava mengatakan hal itu. Ya sudah biasa kalau Dava bercanda seperti ini. Namun dia yang paling perhatian selain bapak dan ibu. Ya kan? Nasib orang beda-beda. Siapa tahu aja kalau kamu punya pasangan akan bahagia. Tidak seperti aku ini. Dava pun ikut tersenyum. Aku pasti akan punya pasangan kok. Tapi nanti akan ada saatnya lah. Dava malah menatapku dan untuk kali ini tatapannya sama sekali tidak bisa kuartikan. Oke, aku tunggu. Pokoknya saat kamu punya pasangan harus dikenalkan ke aku ya. Jadi aku tahu seperti apa orangnya dan apakah dia baik untuk kamu atau tidak. Oke, terserah kamu aja. Oh ya Riz, tadi kamu teleponan sama siapa? Tanya Dava sepertinya tadi dia melihat kalau aku tengah teleponan. Dengan Reni, jawabku. Reni? Teman kamu itu kan, kalau tidak salah dia juga yang memberitahu kalau Harry menikah lagi. Iya, memang benar seperti itu. Terus ada apa dia menelpon kamu? Aku sejenak diam dan mengembuskan nafas. Dia memberitahu aku kalau Mas Harry dan istri barunya mengalami kecelakaan. Terus katanya istrinya meninggal. Dava pun mengangguk. Terus kamu bagaimana? Aku ya nggak gimana-gimana, bukan urusanku lagi kan. Ya siapa tahu aja kamu mau menghampiri Harry begitu, mau kasih dia semangat atau apalah itu. Gak usah mulai deh. Malah aku tidak mau bertemu dengan Mas Harry lagi. Kalau ada dia pun lebih baik aku menghindar. Waktu terus berlalu, kini sudah sebulan aku pisah dari Mas Harry. Sekarang sudah mulai bisa menjalani hidup seperti biasa. Walaupun terkadang masih ada perasaan sedih, tapi sebisa mungkin aku tidak terlalu memikirkannya. Mencoba berkegiatan positif dan tentunya lagi-lagi ada bapak, ibu dan Dava yang selalu memberikan kekuatan. Kamu mau beli apa lagi sih Riz? Perasaan belanjaannya banyak banget. Tanya Dava. Ya aku dan Dava sekarang memang tengah berada di supermarket. Lebih tepatnya Dava menemaniku untuk berbelanja. Sepertinya sudah semua deh. Tinggal beli buah-buahan aja. Dava mengangguk dan lagi-lagi menemaniku membelikan buah-buahan. Beli yang banyak ya Riz, biar keponakan aku itu sehat dan tidak ikut-ikut sedih seperti ibunya. Bahkan Dava yang membantu memilih buah-buahan untukku. Ya dia memang sangat perhatian. Dan selama sebulan ini memang Dava yang selalu ada. Dia selalu menemaniku kemanapun yang aku mau. Iya Dava, terima kasih ya. Kamu benar-benar baik. Sama-sama, sudah deh. Jangan terima kasih terus.
Nanti kamu minta bantuan lagi, bilang terima kasih lagi. Seterusnya aja seperti gitu. Gini ya Rizka, aku tegaskan dengan kamu, kalau aku itu ikhlas membantu kamu. Lagian aku memang tidak mau kalau anak yang di dalam perut kamu itu ikutan sedih. Aku ingin dia bahagia, agar nanti bisa lahir ke dunia dengan selamat. Iya ya. Aku hanya bisa tersenyum mendengar itu semua. Kalau Dava nanti punya istri, aku yakin pasti istrinya sangat bahagia, punya suami baik seperti Dava. Dava kemana aja beberapa hari ini, kok nggak pernah kesini? Aku sampai cari kamu loh. Terus aku hubungi kamu juga nggak bisa. Ya, beberapa hari ini aku memang bertanya-tanya di mana Dava, karena tidak biasanya dia seperti ini, menghilang tidak ada kabar. Dan kalau boleh jujur, aku khawatir dengan dia. Aku takut terjadi apa-apa dengan dia, karena tidak biasanya Dava tidak ada kabar seperti ini. Selain itu, aku juga merasakan kesepian karena tidak ada Dava. Ya, tahu sendirilah, setelah masalah rumah tangga dengan Mas Eri, setiap hari memang selalu ada Dava yang menemani. Dan bisa dibilang, aku tidak bisa kalau tidak ada Dava. Dia bukan hanya sahabat, tapi sudah seperti keluarga untukku. Dava juga baik dan paling perhatian dan pengertian denganku. Kemana aja kamu, Dav? Kenapa tidak ada kabar? Tanyaku lagi, si Dava malah hanya diam saja. Bukannya menjawab pertanyaan ini, Dava malah tersenyum. Kenapa? Kamu kangen dengan aku? Iya sih, aku ini kan memang ngangenin. Idih, apaan sih? Aku tanya serius, Dava. Aku hanya khawatir kalau kamu tuh kenapa-napa. Siapa tahu kamu sakit kan? Begitu. Doanya gak baik, Riz. Masa aku sakit sih? Orang sehat begini. Ya udah, jawab aja pertanyaan aku tadi. Beberapa hari ini kamu kemana, Dava? Tidak ada kabar, dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Aku gemas juga dengan Dava. Bukan gemas sih, tapi lebih kesal. Tinggal jawab aja, apa susahnya sih? Aku benar-benar khawatir dengan dia. Ini Riz, aku lagi ada tugas dari bapak. Akhirnya Dava menjawab juga. Tapi tugas apa ya? Namun wajar sih, kan Dava orang kepercayaannya bapak. Pastilah sibuk, harusnya aku paham itu. Tugas apa, Dava? Hal yang penting ya? Lagi-lagi malah Dava malah tersenyum. Yang namanya pekerjaan pasti semuanya penting kali, Riz. Nggak ada yang nggak penting, apalagi seperti aku yang diberikan amanah oleh bapak kamu. Iya, aku paham dengan apa yang dikatakan Dava. Ini yang membuatku salut juga dengan Dava, karena dia tuh orangnya sangat jujur. Makanya bapak juga sangat percaya dengan dia. Itu alasan aku kenapa beberapa hari ini tidak kesini. Tapi Dav, kalau kamu tidak kesini, setidaknya kasih kabar lah. Aku cariin kamu loh. Aku takut kalau kamu kenapa-napa. Aku paham dengan pekerjaan Dava. Namun saat Dava tidak ada, aku juga merasakan kosong. Maklumlah, aku memang sering berada di rumah, makanya temannya hanya dengan Dava. Aku baik-baik aja kali, Riz. Hanya saja memang gak sempat pegang ponsel karena saking sibuknya loh. Oke, terus sekarang sudah gak sibuk lagi gitu? Kan sudah bisa kesini. Ya alhamdulillah lah, pekerjaannya sudah rampung. Makanya aku kesini, agar bapak bisa tanda tangan. Selain jujur, Dava juga memang pintar. Pokoknya tidak salah lah kalau bapak mempercayakan Dava untuk mengurus semuanya. Baguslah kalau begitu. Terus setelah ini kamu tetap di sini kan? Maksudnya tuh kalau nggak kerjaan kamu bisa temani aku kan? Namun bukannya menjawab, Dava malah menatapku. Oh, aku tahu nih, kamu mah sepertinya bukan khawatir denganku kan? Saat aku tidak ada kabar dan saat aku tidak kesini, hanya saja kamu sebenarnya tidak ada teman. Makanya kamu menanyakan aku dan mencari aku. Aku yang kali ini tersenyum. Nah itu tahu. Detik berikutnya tahu aku malah pecah. Beberapa hari ini aku memang jarang tersenyum karena tidak ada Dava. Namun saat ada Dava, aku kembali merasa bahagia. Dasar aneh. Dava pun ikut tertawa dan kita tertawa sama-sama. Sejenak memang saat bersama Dava aku bisa melupakan semuanya. Semua masalah dengan Mas Heri dan tentang pernikahan ini yang kandas begitu saja. Aku senang kamu bisa tertawa seperti ini, Riz. Semoga selamanya kamu seperti ini ya. Iya, amin. Ya, aku punya sesuatu untuk kamu. Apa? Dava malah mengurutkan keningnya. Tunggu di sini, aku ambil dulu. Oke. Aku pun bangkit dari duduk dan langsung pergi menuju ke dapur. Ya, aku ingin mengambil sesuatu yang telah dibuat untuk Dava. Lebih tepatnya aku membuatkan puding untuk Dava. Setelah mengambil puding itu, aku pun kembali ke Dava agar Dava juga bisa mencicipi puding yang aku buat.
Tara, aku buatkan puding untuk kamu, Dava. Aku sekarang sudah ada di sampingnya Dava lagi, dan langsung memberikan puding itu untuknya. Silakan dimakan. Apa ini, Riz? Bukannya bahagia saat aku membuatkan puding, Dava malah terlihat bingung seperti itu. Ini puding, Dava, kan aku sudah jelaskan dengan kamu. Masa nggak denger sih? Kali ini aku berubah jadi kesal. Aku sudah capek-capek membuatkan untuknya, tapi dia malah seperti itu. Ini untuk aku, Riz. Lagi-lagi dia bertanya. Ih, lama-lama makin kesal nih dengan Dava. Iya, Dava, ini untuk kamu, dan aku membuatnya spesial untuk kamu. Suka nggak? Lagi-lagi Dava malah menatapku. Lagi-lagi juga aku tidak mengerti dengan tatapan itu. Tatapan aneh dan tidak seperti biasanya. Suka nggak, Dava? Tanyaku lagi. Dava akhirnya kembali tersenyum. Terima kasih, Riz. Iya, sama-sama. Tapi kok tumben sih kamu bikinin aku puding seperti ini? Pasti ada maunya lagi ya. Kali ini Dava memicingkan matanya menatapku seperti penuh kecurigaan. Enggak gitu sih, gak ada maunya kok. Hanya saja akhir-akhir ini aku memang suka masak, tapi aku gak mau makannya. Kadang tuh bapak dan ibu yang aku minta untuk memakan masakan yang aku buat. Terus aku tadi ingat sama kamu, dan aku ingat kamu suka puding, makanya aku buatkan untuk kamu. Dan kebetulan kamu kesini. Aku juga tidak tahu kenapa seperti itu. Mungkin karena lagi hamil kali ya, makanya moodnya lebih suka masak. Begitu. Kirain ada maunya. Kan tumben kamu baik saja ke aku. Sembarangan. Setiap hari aku juga baik sama kamu kali. Iya, aku percaya kok. Oh ya Dava, sebenarnya aku mau cerita sama kamu. Cerita apa? Aku sejenak diam, menarik nafas lalu mengembuskan secara perlahan. Jadi begini, Dav. Aku kan bosan setiap hari ada di rumah. Aku juga mau cari kegiatan. Menurut kamu enaknya apa ya? Kalau di rumah terus bisa-bisa aku terus kepikiran tentang masalah yang ada. Kalau ada kegiatan kan setidaknya aku bisa melupakan semuanya. Kamu maunya kegiatan apa? Yang cocok dengan kamu aja lah. Makanya itu Dava, aku bingung. Makanya aku tanya sama kamu. Siapa tahu saja kamu ada solusi begitu. Bagaimana kalau ikut ke kantor aja? Di sana kamu bisa bantu-bantu juga lah. Kan kamu juga pintar nih di sana. Nah, di sana juga ada bapak dan aku yang bisa juga kamu. Bagaimana? Mau nggak? Aku tersenyum dan lantas mengangguk. Iya, aku mau. Nanti aku akan bicara ke bapak dulu ya. Terima kasih ya Dava. Lagi-lagi kamu selalu membantu aku. Sama-sama. Ini pesanan kamu, Rizka. Sate ayam dan mie ayam. Sesuai apa yang kamu mau, ujar Dava dan seketika membuatku tersenyum. Apalagi dia baru saja membawakan apa yang ku minta. Terima kasih ya Dava. Kamu memang sangat baik. Selalu ada buat aku. Ya, tiba-tiba saja aku ingin makan sate ayam dan juga mie ayam. Beruntungnya Dava mau membelikan. Dan memang selalu saja seperti itu. Dia selalu sigap mengabulkan apa saja yang aku mau. Apalagi kalau aku udah ngidam dan ingin makan ini dan itu. Dava selalu sudah ada pokoknya. Seperti dia ayah dari bayi yang aku kandung. Maaf ya Dava, aku selalu merepotkan kamu. Iya, sudah dari dulu kamu selalu merepotkan aku. Dan sudah tidak asing lagi. Lagian ini semua aku lakukan untuk anak kamu. Aku ingin dia tumbuh dengan sehat dan bahagia. Lagi-lagi aku tersenyum mendengar itu semua. Iya, terima kasih Om Dava. Sama-sama. Waktu terus berlalu, hari telah berganti dengan minggu dan minggu telah berganti dengan bulan. Lebih tepatnya sebulan sudah resmi bercerai dari Mas Heri, baik secara agama maupun negara. Aku sudah mulai bisa menata kehidupan baru dan luka yang dirasakan berangsur membaik. Ini semua juga berkat bantuan dari bapak, ibu, dan tidak lupa dari Dava juga. Mereka yang selalu memberikan semangat dan memberikan support tidak ada henti-hentinya untuk aku kembali bangkit dan tidak terpuruk dengan keadaan ini. Ya, salah satu cara membuat diri ini move on adalah menyibukkan diri dengan bekerja. Setelah sebulan yang lalu minta pendapat dengan Dava. Kalau aku ingin mencari kegiatan agar tidak terlalu memikirkan masalah dengan Mas Heri, maka saat itu Dava memberikan solusi agar aku ingin membantu bekerja di perusahaannya. Hal itu pun disambut baik oleh bapak dan akhirnya aku pun bisa kerja di sini.
Bekerja di perusahaannya Bapak memang banyak sekali membantu untuk bisa move on dari Mas Heri. Banyak kegiatan yang dilakukan dan tentunya sangat bermanfaat juga. Tidak lupa saat aku tidak mengerti tentang seluk-beluk perusahaan ini, Dava yang selalu setia untuk membantu. Lagian aku bekerja di perusahaan ini tentunya masih dalam pengawasan dari Bapak. Kata Bapak, aku boleh bekerja asal tidak lupa pada kesehatan, agar anak yang aku kandung ini tetap sehat sampai lahiran nanti. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.